Selamat datang kembali di kanal Sejarah Kotak Warisan, tempat kita menyingkap tirai masa lalu yang terlupakan. Hari ini, kita akan berlayar mundur ke masa lalu, menelusuri jejak salah satu kerajaan superpower yang pernah menguasai lautan Asia Tenggara, Sriwijaya. Sebuah nama yang identik dengan kekayaan melimpah, kekuatan spiritual, dan kendali mutlak atas jalur perdagangan dunia. Bagaimana kerajaan maritim ini bisa begitu berkuasa, dan apa yang sebenarnya menyebabkan keruntuhannya yang dramatis? Mari kita mulai petualangan kita. Kisah Sriwijaya dimulai pada abad ke-7 Masehi. Bayangkan, di tengah persaingan antar kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera, muncullah seorang pemimpin karismatik bernama Dapuntahiang Srijayanasa. Prasasti Kedukan Bukit, yang bertanggal 683 Masehi, mengisahkan sebuah ekspedisi suci yang luar biasa. Dengan membawa 20.000 tentara, Jayanasa berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis, termasuk Palembang, yang kemudian ia jadikan ibu kota. Ini bukan sekadar penaklukan biasa, ini adalah deklarasi lahirnya sebuah kekuatan maritim baru yang sangat ambisius. Rahasia terbesar kekuatan Sriwijaya terletak pada lokasinya yang sangat strategis. Mereka berada tepat di persimpangan jalur Sutra Laut, menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Dua jalur ini adalah urat nadi perdagangan yang menghubungkan para pedagang dari Indi, Arab, dan Persia di barat dengan Kekaisaran Tiongkok di timur. Dengan menguasai jalur ini, Sriwijaya memegang monopoli perdagangan yang tak tertandingi. Setiap kapal dagang yang lewat wajib membayar bea cukai, membuat kas kerajaan melimpah ruah. Emas, rempah-rempah langka, kapur berus, dan gading gajah mengalir tanpa henti ke pusat kekuasaan mereka. Tak heran jika Sriwijaya dijuluki sebagai gudang kekayaan atau bahkan tanah emas. Namun, kejayaan Sriwijaya tidak hanya dibangun di atas kekuatan ekonomi dan militer. Mereka juga menjelma menjadi pusat intelektual dan spiritualitas yang disegani. Mengadopsi ajaran Buddha Mahayana, khususnya aliran Vajrayana, Sriwijaya berkembang menjadi salah satu pusat studi Buddhis terkemuka di dunia pada masanya. Biksu Tiongkok terkenal, Ising, yang pernah tinggal di Sriwijaya selama bertahun-tahun, mencatat bahwa komunitas biksu di Palembang setara kualitasnya dengan pusat pembelajaran besar di Indi seperti Nalanda. Para pelajar dari seluruh Asia berdatangan ke sini untuk belajar bahasa Sanskerta dan filosofi Buddhis sebelum melanjutkan perjalanan spiritual mereka. Sriwijaya adalah mercusuar pengetahuan di tengah lautan. Puncak keemasan Sriwijaya sering dikaitkan dengan masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa pada abad ke-9. Melalui diplomasi yang cerdik dan didukung oleh armada laut yang tak terkalahkan, Balaputra Dewa berhasil menjaga stabilitas politik dan memperluas pengaruh kerajaannya hingga ke Semenanjung Melayu dan sebagian Jawa. Ia bahkan menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan dinasti Paladi Benggala, Indi, dan mendirikan biara-biara di luar negeri. Ini adalah sebuah unjuk kekuatan, simbol bahwa pengaruh Sriwijaya telah melampaui batas-batas Nusantara dan diakui secara internasional. Mereka bukan lagi sekadar kekuatan regional, tetapi pemain global pada zamannya. Sayangnya, roda sejarah selalu berputar. Kekuatan sebesar apapun tidak akan abadi. Memasuki abad ke-11, tantangan mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Di dalam negeri, kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Mataram kuno mulai menunjukkan ambisi untuk menyaingi dominasi Sriwijaya. Namun, pukulan paling telak justru datang dari seberang lautan. Pada tahun 1025 Masehi, Raja Rajendra Chola dari Kekaisaran Chola di Indi Selatan melancarkan serangan maritim besar-besaran yang mengejutkan. Motifnya sangat jelas, menghancurkan monopoli perdagangan yang selama ini dipegang erat oleh Sriwijaya. Armada Chola yang perkasa memorak-porandakan kota-kota pelabuhan vital, menawan Raja Sriwijaya, dan secara efektif melumpuhkan kekuatan ekonomi serta militer mereka dalam sekejap. Meskipun Sriwijaya berhasil bangkit kembali dalam beberapa dekade setelah serangan dahsyat itu, mereka tidak pernah benar-benar pulih dan mendapatkan kembali dominasi absolut seperti sedia kala. Serangan Chola telah membuka kotak Pandora. Celah kelemahan Sriwijaya terekspos, memberikan kesempatan bagi munculnya kekuatan-kekuatan regional baru untuk menantang mereka. Kerajaan-kerajaan bawahan seperti Jambi dan Melayu mulai berani melepaskan diri. Perlahan tapi pasti,
Kekuatan maritim Sriwijaya yang dulu ditakuti mulai terkikis. Mereka tak lagi menjadi satu-satunya penguasa lautan. Selama 2 abad berikutnya, Sriwijaya terus mengalami penyusutan. Pusat kekuasaan mereka berpindah-pindah, menunjukkan ketidakstabilan internal yang parah. Mereka menjadi semakin rentan terhadap ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga yang semakin kuat di Jawa, seperti Singhasari dan kemudian Majapahit. Akhirnya, pada abad ke-13 dan ke-14, riwayat Sriwijaya benar-benar berakhir. Keruntuhannya bukan karena satu pertempuran besar terakhir, melainkan melalui proses kemunduran yang panjang dan menyakitkan. Sisa-sisa kekuasaannya perlahan diserap oleh kerajaan-kerajaan yang lebih muda dan lebih kuat, hingga nama besar Sriwijaya lenyap dari peta politik dunia. Meskipun kerajaannya telah lama runtuh, warisan Sriwijaya tetap hidup hingga hari ini. Mereka adalah peletak dasar jaringan perdagangan maritim di Nusantara yang menjadi cikal bakal jalur rempah. Mereka membentuk identitas budaya yang kaya melalui perpaduan budaya Indi, Melayu, dan Tiongkok. Dan yang terpenting, kisah mereka menjadi bukti abadi bahwa kekuatan sejati di Asia Tenggara seringkali terletak pada kemampuan menguasai lautan. Kerajaan yang pernah dijuluki Tanah Emas ini mungkin telah hilang di telan zaman. Namun kisah kejayaan dan kejatuhannya memberikan kita pelajaran berharga tentang dinamika kekuasaan, kemakmuran, dan kerapuhan sebuah peradaban maritim. Terima kasih sudah menonton. Apa pendapat kalian tentang kisah Sriwijaya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengungkap misteri sejarah bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.